Ini coolant bisa tumpah kemana-mana. Ini lihat tangkinya sedikit berkurang, lihat dari garisnya berkurang, bisa sampai tumpah atau muncrat ke tempat aki sebanyak ini ya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nah, itu di bawah juga basah, itu banyak sekali tumpahan ke bawah ya. Termasuk itu di cover mesin bagian bawah itu, kalau teman-teman bisa kelihatan itu juga banyak tumpahan. Kabel juga panas banget, ini saya sentuh, bahkan kabelnya itu sampai sedikit mengelupas ya. Ini, nah kabelnya itu kayak ngelupas karena mungkin saking panasnya ya. Ini kalau diterusin bisa overheat, turun mesin parah. Berjumpa lagi di channel True HR. Ini adalah video ke-9 dari serial vlog Toyota Etios X Taxi. Di vlog kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman saat saya mengalami kendala di jalan, yang seandainya saya lengah atau terlambat sedikit saja bisa sangat fatal akibatnya. Dan sebagai informasi, vlog 1-9 ini saya unggah tidak urut sesuai tanggal kejadiannya ya. Vlog ke-9 ini benar-benar baru terjadi, yaitu tanggal 4 Juli 2020, walaupun sebenarnya masih ada beberapa vlog Etios yang belum saya unggah. Video yang sedang teman-teman lihat ini diambil tanggal 23 Maret 2020. Kalau teman-teman yang lihat vlog pertama saya, unit saya terima dari DK Reset, diantar dari Bekasi ke Tegal dengan tidak pakai towing, tanggal 18 Maret. Langsung saya bawa ke bengkel dan ganti kopling set karena memang sudah habis. Nah, sebenarnya sejak saat itu juga sudah ketahuan bahwa kipas radiatornya oblak. Dan ini adalah video dokumentasinya yang belum pernah saya upload. Kenapa kipas dan motornya tidak diganti sekalian saat itu? Karena pas bongkar radiator itu dilakukan setelah saya belanja online kopling setnya. Dan setelah itu saya bawa ke bengkel teman, kipas yang oblak bisa dikencangkan lagi. Meskipun begitu, saya tahu nanti tetap harus diganti. Saya pikir 1-2 bulan ke depan. Kemudian fokus saya teralihkan untuk melengkapi audio, benerin AC, dan urusan di dalam mobil lainnya. Juga setelah itu fokus saya buat ngecat mobil dan urus cabut berkas. Akhirnya kemarin 4 Juli 2020, saya sedang jalan dari Tegal ke Kabupaten Brebes, bawa keluarga, mobil diisi penuh. Setelah 45 menit perjalanan sudah memasuki Kabupaten Brebes, tiba-tiba AC menjadi tidak dingin, bahkan cenderung panas. Saya langsung lirik ke sensor, ternyata sensor radiatornya menyala. Seketika saya langsung berusaha menepi, alhamdulillah saya berhenti di samping masjid, jadi anak, istri, saudara ada tempat istirahat dengan nyaman. Untungnya Pak Edi, bengkel langganan saya, mau datang dari Tegal ke Brebes. Begitu datang, Pak Edi langsung minta air buat tes kebocoran. Untungnya mobil berhenti di samping masjid, jadi mudah cari air, dan saya ada botol bekas oli, sengaja saya simpan di bagasi. Setelah dicoba dimasukkan air, ternyata tidak ada kebocoran. Awalnya saya heran dari mana air coolant bisa muncrat jika tidak ada kebocoran. Ternyata air coolant muncrat melalui lubang udara di bawah tutup tangki cadangan. Tapi kan dengan muncrat orang ucul om. Ya nama bertanek isi. Iya. Di mana? Hal ini disebabkan karena kipas kembali oblak sampai bisa terlepas dari motornya, sehingga sistem pendingin mobil mati, air coolant menjadi panas atau mendidih. Nah, yang teman-teman lihat itu adalah kondisi kipasnya. Jadi itu kipasnya bisa sampai terlepas dari motornya. Jadi di kipas itu ada besi untuk mengaitkan ke motor. Nah, yang terlepas itu besi yang seharusnya menempel pada kipasnya. Jadi kipasnya itu terlepas dari motor bukan karena bautnya copot, melainkan karena besi yang seharusnya menempel pada kipas itu sampai terlepas.
Jadi memang kondisinya itu sudah oblak sampai lepas seperti ini. Barangkali masih ada teman-teman yang belum tahu, harga motor van dan van-nya ini memang tidak semahal harga plat kopling atau shockbreaker ya. Tapi jika rusak dan masih dipaksa jalan, bisa menjadi sangat fatal. Saya teringat curhatan seseorang yang sempat viral di grup-grup Facebook di Tegal. Jadi ada sebuah keluarga jalan dari Jawa Timur, tepatnya saya lupa kota mana, tujuannya ke Jakarta kalau tidak salah. Pas sampai tol Tegal, mobil mogok dan diderek keluar tol, lalu dicarikan bengkel terdekat. Ternyata yang terjadi adalah mobil overhead dan harus turun mesin. Nah, berbagai permasalahan muncul dari situ. Mulai dari harga spare part yang tidak wajar, satu keluarga harus menginap di hotel selama 3 hari, bengkel yang tidak tepat janji, keluarga tersebut sudah check out hotel, tapi mobil belum siap sehingga terkatung-katung. Biaya total sampai 9 juta kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi jika pernah mendengar cerita ini. Nggak sampai di situ saja masalahnya. Keluar dari bengkel, mobil masih belum jalan normal. Mobil masih sering mogok, setiap jalan berapa kilo harus berhenti supaya dingin, dan harus diisi air radiator. Masalah itu viral hingga pihak bengkel menanggapi dan mau menuntut dengan pencemaran nama baik. Tapi akhir ceritanya tidak diketahui, postingannya dihapus dari Facebook. Nah, ini Om Edi terlihat kesulitan melepas motor van karena mentok dengan pengenteng kopling. Akhirnya Om Edi harus melepas pengenteng kopling dulu supaya motor van bisa diangkat keluar. Iya sih, anak iya ya. Berarti aslinya dan apa beli apa toko kipas stok bisa ya Om? Bisa. Bisa. Kudu karo motore. Kuwi berarti Miki berat sing nang kipas ketinggalan nang motor ya, nang dinamone ya. Wah, tipe. Nah, itu teman-teman bisa lihat, itu drat yang ada geriginya itu yang harusnya itu nempel di kipas sampai lepas tertinggal di motornya. Nah, ini teman-teman lihat, itu kan ada gerigi itu aslinya nempel di kipasnya, bukan nempel di motornya, itu sampai lepas ya. Teman-teman bisa lihat itu seperti itu ya. Nah, ini sudah berhasil dilepas, saatnya beli spare part. Di sini ada yang sangat saya sayangkan, karena saya bersama keluarga dan Om Edi juga hanya bawa helm 1, jadi saya nggak bisa ikut beli spare partnya. Bukan masalah harganya takut di markup, saya sudah sangat percaya dengan Om Edi, kalaupun di markup juga nggak masalah. Tapi akhirnya saya tidak mendapatkan spare part dengan merek atau kualitas seperti yang saya harapkan, karena dapatnya seadanya. Nah teman-teman, ini dapatnya seperti ini motor van-nya Toyota Indonesia, harga 375.000, tidak ada tulisan Denso-nya ya. Masih mendingan kalau Denso Indonesia itu harga 250.000 di Tokopedia. Dan ini saya rasa imitasi ya, bukan ori. Iya, alhamdulillah. Apa mandekin kayak ya bisa ngoliren, bisa Bisa mundur ya, cepat mundur ya. jalan, Pak. Oh, panas berarti ya. Iya, nyus. Jalan panas. Untungnya kan mobil-mobil saya ini kan ana sensore. Jadi begitu kan salon-salonnya nyala panas. Yang perasaannya isdaning di AC tadi tambah ora aku. Padahal di AC tapi tambah ora panas, tambah ora atis, tambah panas. Memang awit nang pom bensin, ki wis moni. Rasa ya. Perangsa tang moni kayak nganis biasa moni, odang panas ya moni. Nah, jadi bunyi kipas yang saya dengar waktu di pom bensin itu sudah biasa, karena memang ini agak oblak. Kalau panas kan kipasnya bunyi. Saya pikir itu biasa, tapi memang sih agak lebih kencang waktu itu bunyinya. Nih kipasnya tuh. Aturan. Ini kipasnya tutup Denso Om. Tutup Denso ya. Bisa kipas-kipas. Kok 3 ana petak gereji.
Apa digawe apa? Gue nanggor tak gereji. Darurat akhirnya beli kipas seperti ini ya. Nah kipasnya beda jauh tapi nggak apa-apa wis, darurat. Nyorat dan lom ki regane. Berarti kaceknya pira dewek Om? 100. Oh, ro. 100 lawe ya. Kayak 250 kan sih. Nah, jadi ini spare partnya ini saya pakai punya Vio semua akhirnya ya. Pertama Om Edi itu beli di sebuah toko, itu cuman dapat motornya. Itu harga 375.000 Toyota, entah Toyota asli atau bukan. Padahal di online itu di Tokopedia itu untuk Denso Made in Indonesia itu hanya 250.000. Itu Om Edi sudah dapat motornya di satu toko, tapi nggak ketemu kipas yang bentuknya sama persis. Akhirnya Om Edi keliling-keliling kota Tegal, makanya saya sampai nunggunya lama itu karena Om Edinya keliling kota Tegal dulu, itu nggak dapat kipas yang sama. Nah akhirnya Om Edi balik lagi ke toko yang pertama beli motor, akhirnya beli kipas di toko itu juga. Makanya ini satu toko tapi ada dua nota ya, notanya ditunjukkan ke saya. Motor fan-nya harganya 375, untuk fan-nya atau kipasnya sendiri harganya 100.000. Padahal waktu pertama kali ganti kopling dulu, pertama kali mobilnya datang, waktu pertama kali unit Etiosnya datang, Om Edi sudah bilang nanti kalau kamu beli dinamo atau motor dan kipasnya tinggal bawa ke sini, pasangnya gratis. Jadi hitung-hitung karena saya sudah keluar duit banyak buat ganti kopling set, ongkos ganti kopling setnya juga banyak. Om Edi sudah bilang tinggal beli dinamo dan kipasnya nanti dipasang gratis. Tapi ya akhirnya kejadiannya seperti ini karena waktu itu dibetulin sudah agak benar ya. Kemudian fokus saya teralihkan buat ngurusi audio, buat ngurusi ngecat ulang, buat ngurusi mutasi. Akhirnya nggak langsung beli dinamo dan motornya. Padahal kalau beli di online lebih murah dan pasangnya gratis. Ya begitulah, penyesalan selalu datang belakangan. Ini sudah malam jadi kameranya susah fokus ya. Saya flash nggak dihidupin. Jadi ini kalau yang masih bener ini seperti ini ya, ada drat atau gerigi yang nempel ke kipasnya, kondisinya harusnya seperti ini. Tetapi kalau yang lama itu malah besi ini yang ada geriginya itu yang harusnya mengait ke kipas malah sudah lepas ya. Ini kan kondisi depan belakangnya seperti ini. Tapi gelem nyerah ora Om ki Om. Kok pas ora. Bukan banter ora asap. Berarti kur kekuatan drato kayak gue. Iya. Aslinya oro ya Om. Aslinya aja bro. Kan malah wis jijine wis muncul. Jadi drate malah harus sing lumer gini. Lagi nyong ngasih nang lagi pertama kali gue mari sampean. Iya, kayak gue pada. Oh, jine piye? Ya, sing lumer malah gini gigine sing oleh manjinge mana? Iki pada baiknya dicopot pada buat. Nah setelah motor fan dan fan-nya selesai dipasang, mobil dicoba dulu sama Om Edi. Ini saya berada di jalur Pantura ya. Sambil dites, saya berinisiatif ambil air lagi di masjid pakai drigen bekas oli ya. Ternyata pas saya keluar dari masjid, mobil sudah balik ke tempat semula. Dan ada lagi satu kabar buruk. Ternyata sensor menyala kembali, diduga termostatnya yang bermasalah. Akhirnya dilepaslah selang yang ke termostat dan ternyata benar, termostatnya ikutan rusak. Dari penjelasan Om Edi, jadi kemungkinan kronologinya pertama kipas lepas dari motornya, saking sudah oblak ya rusak. Sistem pendingin akhirnya berhenti, air menjadi panas sampai mendidih dan muncrat-muncrat. Lalu termostat menjadi rusak karena terlalu panas. Nah, menurut para suhu gimana? Silahkan beri pendapatnya di kolom komentar. Akhirnya saya balik arah, tidak jadi melanjutkan perjalanan. Kondisi juga sudah malam. Mobil saya bawa pulang dalam keadaan termostat dilepas.
Dan Om Edi mengikuti di belakang saya pakai motor buat jaga-jaga kalau di jalan masih ada masalah. Dan alhamdulillah mobil bisa saya bawa pulang sampai Tegal dan mampir dulu ke bengkel Om Edi. Nah, buat yang kemarin tanya di grup WhatsApp total biayanya berapa, pada hari itu total uang yang saya keluarkan itu 700.000. Awalnya saya kasih uang ke Om Edi 600.000 buat belanja spare part, beli motor van 375.000, van-nya 100.000, jadi sisa uang itu 125.000. Ongkosnya Om Edi minta nambah 100.000 saja, jadi total ongkos atau jasanya itu 225.000. Dan ini belum selesai ya, saya masih harus beli termostat, air coolant, dan mungkin bayar ongkos lagi. Semoga sih nggak bayar ongkos lagi ya, tapi nggak mungkin ya. Ini sudah malam ya saudara-saudara, sampai malam ini, sampai gelap. Nah, ini termostatnya ya. Kata teman-teman di grup, itu kalau pakai Etios Falco harganya sekitar 225 atau 250 ribuan beli offline. Tapi ada yang bilang juga ada yang sudah ganti pakai termostat kijang lama harganya 100 ribuan. Kalau saya sih sebenarnya nggak pengen beli offline ya, karena listnya cukup banyak. Seperti motor van saja di sana dapat Denso Indonesia ya, ori 250.000, di sini 375.000, selisih 125, tapi entah itu merek apa ya. Saya nggak yakin itu Toyota Ori. Oke teman-teman, seperti itu vlog kali ini. Semoga ada pelajaran, ada info yang bermanfaat dari pengalaman saya. Saran saya jangan tunda kalau sudah kerasa ada masalah di bagian motor van atau van-nya. Oh ya, merek Denso Indonesia yang saya sebut-sebut tadi. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat. Selain Denso yang made in Indonesia kan juga ada yang made in Jepang. Selisih harganya cukup banyak, yang Indo 250 ribuan, yang Jepang 425.000 di Tokopedia. Menurut saya sih yang made in Indonesia bukannya lebih jelek atau tidak ori ya. Selama itu Denso resmi atau ori pasti satu lisensi, satu kualitas. Hanya saja made in Indo tidak ada bea masuk Indonesia, jadi lebih murah. Oke teman-teman, buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dan bantu saya diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.